Selamat datang di Nyai Rampi Channel. Di video kali ini kita masih akan membahas pengalaman Nyai Rampi diganggu oleh makhluk-makhluk astral. Dan pengalaman ini benar-benar dialami oleh Nyai Rampi. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share agar channel ini lebih berkembang dan lebih banyak lagi membagikan pengalaman menyeramkan lainnya. Kejadiannya waktu Nyai masih kecil ya, waktu SD. Saat itu rumah ayah Nyai berdekatan ya, dekat rumah nenek. Saat pulang sekolah, Nyai pulang ke rumah ayah. Rencananya sih pengen tidur di rumah ayah. Nyai pun sampai ke rumah ayah dan mengambil kunci yang saat itu ditaruh di pot bunga ya, karena seperti biasa ayah tuh suka menaruh kunci rumah di dalam pot bunga. Nyai pun masuk ke dalam rumah ayah. Saat itu sangat sepi ya. Di rumah tidak ada siapa-siapa. Ayah lagi ngantor dan kakak belum pulang dari sekolah. Rumah ayahnya itu ada di ujung gang dan lumayan agak serem ya, agak serem gitu. Nyai pun masuk ke dalam kamar, menyimpan tas, mengganti pakaian. Niatnya sih mau main sama teman-teman. Biasa kan kalau anak kecil pulang sekolah suka pada main ya. Nyai pun keluar dari kamar. Aduh, perut lapar nih, keroncongan. Makan dulu ah. Nyai pun masuk ke ruang makan dan Nyai lihat di atas meja tuh udah ada makanan. Mungkin ayah ya nyiapin. Nyai mau makan, cuci kaki dulu sama cuci tangan, sekalian mau basuh muka. Nyai pun berjalan menuju ke arah kamar mandi. Kamar mandi ayah itu berada di ujung ya, dan lumayan agak serem, gelap kamar mandi ayah rumahnya itu, dan bentuknya tuh seperti huruf T ya. Jadi ada lorong dulu baru kamar mandi. Saat itu Nyai membuka pintu. Pintu tuh ya enggak Nyai tutup lagi. Nyai masuk dan di dalam lorong itu ada langit-langit, kalau kata orang Sunda mah para ya, bolong. Nyai pun masuk ke dalam kamar mandi. Nyai mencuci kaki, mencuci tangan. Setelah selesai, Nyai itu mau membasuh muka. Saat Nyai mau membasuh muka, Nyai itu mendengar suara ada yang jatuh, pluk gitu ya. Apaan tuh yang jatuh? Nyai lihat kiri kanan, Nyai lihat ke belakang, gak ada apa-apa, mungkin kucing lah gitu. Nyai pun melanjutkan mau mencuci muka. Saat mau mencuci muka, kedengar lagi tuh, pluk, ada yang jatuh lagi. Tapi sekarang jelas tuh terdengarnya tuh seperti ada yang jatuh dari langit-langit yang bolong itu, para kalau kata orang Sunda ya. Karena Nyai penasaran, Nyai lihat tuh ke atas langit-langit. Saat itu Nyai kaget ya, karena Nyai melihat ada sepasang kaki sedang gimana ya, main-mainin kaki tuh menggantung di atas langit-langit. Kaki siapa itu? Perasaan kan di rumah nggak ada siapa-siapa, cuman ada Nyai. Nyai pun mencoba mendekati, melihat ke arah langit-langit ya, para kalau kata orang Sunda. Saat itu Nyai kaget ya, karena Nyai melihat ada sepasang kaki panjang tuh, kakinya panjang, warnanya hitam dan seperti hangus terbakar kakinya itu. Nyai kaget kan? Nyai melihat siapa itu. Nyai terus melihat ke atas. Nyai melihat tuh di atas tuh ada seperti cahaya dua, kayak seperti mata melihat ke arah Nyai, tapi menyala tuh ya. Nyai kaget, siapa tuh? Nyai pun mencoba untuk berlari, tapi aneh. Tiba-tiba pintu kamar mandi itu tertutup, pluk, trak, seperti ada yang mengunci. Siapa nih yang mengunci pintu? Nyai coba ya membuka, buka sambil tolong, buka. Tapi pintu itu tetap ya tidak terbuka. Aduh, ini gimana? Pintu ini tertutup, terkunci dari luar gitu. Tolong gitu ya. Nyai terus menjerit. Nah itu merasa seperti ada yang melihat tuh di belakangnya itu. Saat itu Nyai takut kan, Nyai terus mencoba membuka pintu. Tiba-tiba aneh tuh, pintu itu seperti ada yang membuka, trek kuncinya tuh ya. Langsung Nyai buka, Nyai lari tuh, Nyai lari sekencang-kencangnya keluar rumah. Saat itu Nyai nggak berani masuk lagi ke dalam rumah ya. Saat itu Nyai menunggu ayah di ujung gang ya. Hingga beberapa lama kemudian ayah pun tiba ya dari kantor. Si Non ada di sini. Jadi kan udah kebiasaan tuh ayah suka memanggilnya itu Non ya. Non ada di sini. Iya ayah. Kenapa kamu nunggu di sini nggak di rumah? Nggak lagi nunggu ayah. Gitu kan. Nyai pun masuk ke dalam rumah sama ayah, makan bareng sama ayah. Hingga malamnya nih takut
lebih takut nih. Hingga malam seperti biasa kan ya, Nyai itu suka tidur sama ayah sama kakak, dan lampu kamar tuh suka dimatiin sama ayah, tapi di luar kamar itu ada lampu ya. Jadi lampu di luar itu agak terang lah ke dalam kamar gitu ya. Nyai pun tidur seperti biasa tuh. Nyai tuh kalau tidur sama ayah suka sembunyi tuh di ketiak ayah Nyai tuh. Nyai pun tidur hingga malam hari. Nyai itu seperti mendengar lagi suara plok gitu, seperti ada yang jatuh. Ih, apaan ini? Seperti ada yang jatuh lagi. Terus Nyai diem ya. Saat itu kan Nyai, apalagi ini? Plok, jatuh lagi. Ih, apalagi? Sekarang terdengar itu seperti ada yang jatuh di atas lemari pakaian ayah. Siapa ini? Apaan nih yang jatuh? Nyai pun mencoba membuka mata ya. Nyai mencoba membuka mata, Nyai mengintip sedikit-sedikit. Saat itu Nyai kaget karena ternyata sepasang kaki yang tadi ada di kamar mandi itu sekarang lagi duduk di atas lemari pakaian ayah. Dan Nyai pun mencoba terus melihat sampai akhirnya jelas Nyai melihat di sosok di atas lemari pakaian ayah itu sedang ada sosok yang sedang duduk. Tapi aneh ya, kakinya tuh panjang dan kedua tangannya panjang-panjang, kepalanya tuh agak lonjong, cuman telinganya tuh agak runcing di ujungnya tuh. Nyai kan kaget sambil takut, aduh apaan ini, makhluk apaan nih gitu kan. Nyai itu pun mencoba membangunkan ayah saat itu ya. Ayah bangun, ayah bangun. Apa? Ayah bangun kan? Apa? Ada apa? Lihat ayah tuh di atas lemari tuh ayah ada yang lagi duduk. Apaan sih? Kata ayah tuh. Ayah tuh bangun, lihat ke itu ya, mendekati lampu, menyalakan. Lihat tuh, kata ayah, nggak ada apa-apa. Bener ayah, tadi tuh ada yang lagi duduk di atas lemari ayah. Lihat tuh, nggak ada. Ayah bilang, udah sekarang tidur lagi. Kamu kan besok sekolah. Nyai pun mencoba untuk tidur, tapi tetap ya Nyai itu nggak bisa tidur. Sedikit-sedikit Nyai melihat ke atas lemari, sedikit-sedikit Nyai melihat ke arah lemari. Tapi alhamdulillah sampai paginya nggak ada ya. Sampai akhirnya pagi-pagi ayah tuh bertanya pada Nyai, Non, sebenarnya ada apa sih tadi malam tuh? Begini ayah, Nyai melihat ada sosok yang lagi duduk tuh di atas lemari pakaian ayah. Oh, ayah cuma bilang oh gitu ya. Hingga beberapa lama kemudian tuh ayah pun menjual rumah itu dan ayah pindah ke daerah Bandung. Itu tadi pengalaman menyeramkan Nyai Rampih diganggu oleh makhluk menyeramkan di rumah ayahnya. Jika ada sobat Nyai yang ingin berbagi pengalaman mistis, silahkan kirimkan ke emailnya di nyai-rampih@gmail.com atau kalian bisa langsung kirimkan ke akun sosial medianya Nyai Rampih. Link ada di deskripsi. Sekian untuk video kali ini. Nantikan juga pengalaman-pengalaman menyeramkan lainnya hanya di Nyai Rampih Channel. Saya Chandra dan Saya Nyai Rampih. kami mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.